Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3 and we will discuss about container transport security. And we which member, myself, my name is Mutiara Endemi, and my friends is Nur Suradinanti, Zidanur Hisham, and Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you moderator. My name is Zidanur Hisham. I am presentation about container transport security. Definition: securing container transportation is crucial and ensure a smooth global supply chain. Providing economic and security disruption due to threats such as smuggling, terrorists, and theft that can occur in containers. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang container transport security. Menggunakan transport peti kemas sangat penting untuk memastikan kelancaran rantai pasokan global, mencegah gangguan ekonomi dan keamanan akibat ancaman seperti penyelundupan, terorisme, dan pencurian yang terdapat di dalam peti kemas. Oke, moderator, next slide. Baik, dari penjelasan berikut, yang pertama saya akan menjelaskan tentang security challenges in container transportation. Yang pertama, risks of smuggling of prohibited in or dangerous goods, yang dimana resiko penyelundupan barang terlarang atau bahan berbahaya menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap perdagangan dan kemampuan internasional. Penyelundupan dapat mengarah pada distribusi barang terlarang seperti narkoba, senjata, dan produk palsu, yang dapat menimbulkan konsekuensi berat bagi keselamatan publik dan keamanan nasional. Sifat operasi penyelundupan yang tersembunyi-sembunyi membuat deteksi dan pencegahan menjadi sulit, dengan sering kali membutuhkan upaya pengawasan dan intelijen yang canggih. Selain itu, penyelundupan merasuk kegiatan ekonomi yang sah yang menyebabkan hilangnya pendapatan bagi pemerintah karena penghindaran pajak dan tarif. Yang kedua adalah threat of terrorist and organized crime. Dalam konteks keamanan transportasi peti kemas adalah ancaman teroris dan kejahatan terorganisir terkait penggunaan peti kemas untuk tujuan ilegal seperti penyelundupan senjata, bahan peledak, narkoba, dan aktivitas pendanaan terorisme. Kelompok teroris dan sindikat kejahatan dapat memanfaatkan peti kemas sebagai modus untuk penyelundupan barang terlarang atau melakukan aksi teroris dengan menyembunyikan bahan berbahaya di dalamnya. Karena peti kemas sulit untuk dideteksi sepenuhnya. Yang ketiga ada container theft and robbery, mengacu pada tindakan pencurian dan perampokan yang melibatkan peti kemas. Ada beberapa macam. Yang pertama, pencurian peti kemas. Tindakan mengambil atau mencuri peti kemas beserta isinya secara ilegal biasanya dilakukan oleh kelompok bersenjata, terorganisir, atau perseorangan. Motif utamanya adalah untuk mendapatkan barang berharga di dalam peti kemas secara ilegal. Yang kedua adalah perampokan peti kemas. Tindakan mengambil peti kemas berbahaya beserta isinya dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, biasanya melibatkan penggunaan senjata atau tindakan intimidasi terhadap awak kendaraan atau petugas keamanan. Motifnya sama dengan pencurian, yaitu mendapatkan barang berharga di dalam peti kemas. Oke, kembali ke moderator. Global Security Initiative and Standard. 1. Container Security Initiative (CSI), a maritime security program initiated by the United States government in order to strengthen the container supply chain security globally. 2. Customs Trade Partnership Against Terrorism, a supply chain security partnership program between the private sector in the U.S. government aimed at strengthening security and facilitating the movement of goods. 3. ISO Standard for Container Security ensure safe international transport of goods. They cover seal design, risk management, security measure, and auditing. These standards aim to prevent tampering and enhance supply chain security. Apa sih artinya?
Yang pertama adalah inisiatif dan standar keamanan global. Ada yang pertama, inisiatif keamanan peti kemas. Nah, membahas tentang peti kemas, di sini adalah program keamanan maritim yang diperkasai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat keamanan rantai pasokan peti kemas secara global. Nah, yang kedua, Custom Trade Partnership Against Terrorists, CTPATO, yaitu adalah program kemitraan keamanan rantai pasokan antara sektor swasta dan pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk memperkuat keamanan dan memfasilitasi pergerakan barang. Nah, yang ketiga, ada standar ISO untuk keamanan kontainer. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memastikan pengangkatan barang internasional yang aman. Standar ini mencakup desain segel, manajemen risiko, langkah-langkah keamanan, dan audit. Standar ini bertujuan untuk mencegah gangguan dan peningkatan keamanan rantai pasokan. The next slide, cultural challenge and opportunities. Number 1, technological advancement, yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu ada beberapa poin. Yang pertama, peluang inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan pembuatan pasar baru. Yang kedua, tantangan. Perusahaan harus terus berinvestasi dalam teknologi untuk tetap kompetitif yang dapat menjadi beban finansial. Selanjutnya, evolving threats, yaitu ancaman yang berkembang. Keamanan siber, dengan meningkatkannya digitalisasi, ancaman terhadap keamanan data semakin besar. Terusnya, perubahan geopolitik. Ketidakpastian politik dan ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas pasar dan operasi bisnis internasional. Selanjutnya, regulatory environment, yaitu lingkungan peraturan. Yang pertama, perubahan regulasi. Pemerintah di berbagai negara terus memperbarui peraturan yang mempengaruhi industri, termasuk pajak, perlindungan konsumen, dan standar lingkungan. Selanjutnya, kepatuhan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda di berbagai jurisdikasi adalah tantangan besar, terutama bagi perusahaan multinasional. Selanjutnya, environmental congress, yaitu menghadapi masalah lingkungan. Yang pertama, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tekanan untuk mempengaruhi jejak korban dan penerapan praktik bisnis berkelanjutan semakin meningkat. Yang kedua, krisis iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi rantai pasokan dan operasi bisnis, terutama di sektor yang bergantung pada sumber daya alam. Terakhir, supply chain relation, yaitu ketahanan rantai pasokan. Yang pertama, diversifikasi sumber. Ketergantungan pada pasokan tunggal atau wilayah tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan. Diversifikasi rantai pasokan dapat meningkatkan ketahanan terhadap gangguan. Yang kedua, teknologi rantai pasokan. Menghadapi teknologi seperti blockchain dan analitik, data dapat meningkatkan visibilitas, efisiensi, dan ketahanan rantai pasokan. Jadi, dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh tantangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. So, the conclusion is ensuring the security of container transport is crucial for protecting the global supply chain. ISO standards provide guidelines for managing security risks and implementing to measures to preventive smuggling, and other hazards during international shipping. By adhering to these standards, we can exchange the safety and security of goods in transit.